Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Terpujilah Tuhan yang sudah menolong kita melewati setiap hari kehidupan yang sudah kita lalui. Kita percaya Tuhanlah yang sudah memberikan kita kekuatan sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Kita bersyukur kita boleh beribadah bersama-sama meskipun dari tempat kita masing-masing, namun tidak menghalangi kita menaikkan setiap pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, bahkan beribadah kepadanya. Mari kita mulaikan ibadah di hari Minggu ini dengan mengambil waktu teduh. Secara pribadi kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kita masing-masing. Mari bersyukur kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita ucapkan bersama pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan yang layak menerima setiap pujian, hormat, dan sembah kita. Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia penuntun hidup kita. Mari naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia ajaib dan mulia. Selalu membuatku terpesona.
Yesus Tuhan, Kau layak dipuji. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh heran kasih-Mu di hidupku. Heran kasih-Mu di hidupku. Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji, disembah, diagungkan dan dimuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau Allah yang masih memberikan kami kesempatan untuk hidup. Kami percaya Engkau Allah yang memiliki maksud terindah dalam hidup kami, sehingga kami masih ada sampai saat ini. Karena itu Bapa, dalam kesempatan beribadah bersama hari ini, kami memohon Allah menyertai kami, melindungi kami, bahkan melayakkan kami semua untuk dapat beribadah hari ini, agar supaya setiap pujian, penyembahan kami dapat layak di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah hari ini, biarlah boleh terjadi dalam pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Dia Tuhan Allah kita yang hidup. Dia juru selamat yang hidup, yang memberikan kita kehidupan, baik hidup yang kita hidupi sekarang ini maupun sampai pada hidup yang kekal. Mari nyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 298. Yesus hidup. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Juru selamat yang hidup, terus kulayanilah. Walakin dunia sangka, tetap ku percaya. Besar kemurahannya padaku sentiasa. Dan bila aku perlu, ya dekatlah. Yesus hidup selamanya. Dia berjalan sertaku, ku dengar suaranya. Yesus hidup, menjamin selamatku. Ku tahu benar Yesus hidup, hatiku rumahnya. Di dalam dunia ini ku rasa kasih-Nya yang selalu menghibur
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 11. Kita baca ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-44 dan kita baca secara bergantian. Saya akan memulaikan ayat yang pertama, langsung disambut oleh Bapak Ibu Jemaat Tuhan ayatnya yang kedua, begitu seterusnya sampai dengan ayat yang ke-44. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 44. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekatnya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, Dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati." Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya,
Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyuklah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masuklah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Demikianlah pembacaan Alkitab saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita percaya hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kita. Kita bersyukur kepadanya. Karena itu mari mengagungkan Dia, memuji dan menyembah Dia. Mari katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
Saatnya kebenaran firman Tuhan dinyatakan bagi kita. Karena itu mari siapkan hati dan pikiran kita untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Meskipun dalam hati dan suasana yang tidak menyenangkan sekalipun, kita percaya ada Tuhan yang selalu menguatkan kita. Dia berfirman supaya kita datang kepadanya. Dia yang menguatkan dan memampukan kita. Kita mau katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Kita katakan, Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita membaca firman dan merenungkan kebenarannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur hari ini untuk kesempatan kembali membaca firman Tuhan dan merenungkan kebenarannya. Kami memerlukan firman-Mu setiap waktu, supaya hidup kami diterangi oleh kebenaran dan oleh Roh-Mu yang kudus yang tinggal di dalam kami. Kami dapat melakukan kebenaran untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Apapun situasi yang tengah kami alami hari ini, ajarlah kami untuk bersedia mendengar firman Tuhan dan percaya bahwa di dalam perkataan-perkataan Tuhan ada kekuatan baru bagi kami untuk bangkit kembali hidup bagi kemuliaan-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus melalui firman-Mu karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-44. Tetapi mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadaku." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu
bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu Saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman dan melakukannya di dalam kehidupan. Dan saya dapat pastikan bahwa itu adalah Bapak Ibu, saya dan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, tema kita di sepanjang bulan Juni dan Juli adalah pernyataan-pernyataan Yesus tentang dirinya. Dan di bulan Juli ini Bapak Ibu, pada minggu yang kedua ini tema kita adalah akulah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini dimulai ketika ada kabar bahwa seorang yang bernama Lazarus yang tinggal di Betania, kampung Maria dan Marta, yang adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, sakit. Jadi Lazarus sakit. Bapak Ibu Saudara, persoalannya adalah bahwa ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit dan harapan dari kedua saudara perempuan itu adalah supaya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkannya. Dalam ayat 3 dikatakan dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi kalau sudah mengirim kabar seperti ini, pasti Bapak Ibu ya, kabar ini zaman dulu dikirimkan tidak pakai telegram. Ya, dulu pernah ya zaman telegram. Tidak juga lewat pesan WA ya. Tidak juga melalui telepon langsung. Ini pasti ada orang yang datang menyampaikan pesan dari Marta dan Maria supaya Yesus datang. Dalam pikiran mereka, Lazarus ini kan orang yang dekat dengan Yesus. Dia disayangi, pastilah kalau Yesus tahu dia sakit, pasti akan datang secepat mungkin begitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu di dalam ayat yang keempat, waktu Yesus mendengar kabar tersebut, dia memberi kepastian bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi Bapak Ibu ini ada penjelasan, Yesus katakan penyakit ini nanti enggak bawa kematian, justru nanti membawa kemuliaan bagi siapa? Bukan untuk Lazarus ya, tetapi bahwa anak Allah akan dimuliakan. Maksudnya Yesus sebagai pribadi, Allah menjadi manusia, pribadi anak. Nanti lewat peristiwa ini nanti akan dimuliakan. Jadi Bapak Ibu, semua peristiwa mujizat di dalam Injil atau juga dalam pengalaman orang percaya haruslah membawa hormat dan kemuliaan bagi Yesus. Ya. Dalam ayat yang kelima, ada catatan kembali dari Injil Yohanes mengatakan bahwa Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Tapi dalam ayat 6 agak berbeda. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu, kalau kita membaca ini, kita kalau tidak tahu endingnya, tidak tahu happy ending begitu ya, kita pasti kesel sekali. Gimana ini? Katanya berkuasa, katanya bisa menyembuhkan. Tapi kok dengar kabar malah sengaja gitu ya, sengaja 2 hari memperpanjang ya, memperpanjang waktu di tempat lain. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Namun kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Jadi setelah 2 hari itu Yesus bilang, saudara kita Lazarus itu tertidur ya. Jadi aku akan pergi membangunkan dia dari tidurnya. Jadi para murid pikir, wah ini
Ya kalau hanya tidur-tidur karena sakit mungkin ya, mungkin demam-demam, mungkin tidak ada daya karena sudah berapa lama sakit ya, lemes begitu. Ya nanti Yesus datang kasih bangun ya. Tapi dalam ayat 13 disebutkan, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berbicara tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Nah, mungkin para murid bisa aja bilang, loh maksud mati? Aduh sudah mati, terlambat begitu ya. Untuk apa lagi datang? Lagi pula bahaya kalau ke sana nanti ada peristiwa mereka pernah dilempari dengan batu. Jadi ini bahaya sekali, ngapain ini bahaya kata mereka. Tapi Bapak Ibu dalam ayat yang ke-14, ayat 15, Yesus menunjukkan bahwa ada manfaat dari peristiwa yang dianggap terlambat ini. Yesus berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Melalui kisah ini sekali lagi, di awal Yesus berkata nanti melalui penyakit dari Lazarus, bukan membawa kematian kata Yesus di awal, tetapi nanti membawa kemuliaan bagi anak Allah. Sekarang Yesus berkata bahwa melalui peristiwa ini nanti kamu belajar ya untuk percaya. Jadi semua peristiwa Bapak Ibu di dalam hidup kita termasuk hal-hal yang paling sulit sekalipun, nomor satu Bapak Ibu, Allah dapat dimuliakan dalam kondisi apapun. Saya pernah berkhotbah waktu itu di awal pandemi, bagaimana kita memuliakan Allah dalam keadaan senang dan susah. Dalam keadaan derita dan sukacita. Dalam teks ini Bapak Ibu diperjelas bahwa anak Allah, Yesus akan dipermuliakan. Yang kedua, melalui peristiwa ini nanti, kamu para murid belajar percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu mendengar bahwa Yesus mengajak mereka kembali, maka Thomas pikir wah ini udah pasti, udahlah mati kita ya. Karena apa? Karena dulu pengalaman buruk mereka datang pernah dilempari dengan batu. Thomas berkata, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita membaca kisah para murid, selain Simon Petrus yang selalu menunjukkan keberaniannya dan sikap yang cepat dan tegas begitu, ada juga Thomas Bapak Ibu ya. Dan ini kalau kita membaca kisah ini kita yakin ini memang dia bicara sungguh-sungguh ya. Kadang-kadang kita menganggap remeh para murid, cuma ngomong. Bapak Ibu tidak. Orang-orang ini mengikuti Yesus dalam keyakinan penuh kepada Yesus. Waktu mereka menyatakan komitmen, itu memang benar, tetapi soal nanti dia gagal atau tidak Bapak Ibu kita tahu ini hal yang berbeda. Nah Thomas di sini dia bilang sudah kita pergi saja untuk mati bersama-sama dengan dia. Pada waktu mereka sampai Bapak Ibu di Betania, maka Lazarus ternyata sudah 4 hari berbaring di dalam kubur. 4 hari dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Jadi Bapak Ibu waktu banyak orang menghibur begitu, Maria mendengar bahwa Yesus sudah datang, ayat 20. Jadi dia pergi mendapatkan Yesus. Kita selalu kalau membaca kisah mengenai Maria dan Marta, itu Marta orangnya cepat mengambil keputusan ya. Jadi dia waktu dengar Yesus datang, dia datang ya. Dia tidak menunggu. Maria tinggal di rumah. Kalau Marta dia langsung datang ya. Ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Jadi satu sisi Marta kecewa, tapi juga dia orang yang sangat realistis ya. Kalau Tuhan ada sebelum dia mati, wah pasti nggak mati ya. Artinya harapan satu-satunya makanya dia mengirim kabar itu adalah Yesus. Tapi dia bilang nggak ada yang mustahil juga.
apa saja yang Yesus minta ini bisa terjadi, ya. Lalu ayat yang ke-23 kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi Yesus bilang, saudaramu akan bangkit, nanti hidup ini, ya, akan hidup lagi. Tapi Marta yang sudah kecewa, ini orang sudah mati, sudah menunggu lama kok nggak datang, katanya sayang kami kok nggak datang-datang, ya. Ini sama aja Bapak Ibu ya, kita kalau dalam satu sesuatu yang sulit, ada orang yang kita berharap, mungkin kalau sakit berharap ada dokter datang, mungkin kita berharap ada teman yang beri simpati begitu, ini kok nggak ada kabar ya. Tunggu-tunggu ya, harap mungkin ada surprise ya, kayak orang ulang tahun ya harap surprise, sampai akhirnya nggak ada surprise. Nah ini Bapak Ibu sampai orangnya mati begitu, Yesus tidak datang. Jadi pernyataan dari Marta ini ada unsur kecewa, tapi juga menyatakan percaya. Yesus bilang akan hidup, dan Marta bilang ya betul, karena dia orang Israel Bapak Ibu, dia tahu juga akan ada yang disebut kebangkitan dari antara orang mati. Tapi Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dan waktu Yesus ingin menegaskan kembali bahwa saudaranya pasti bangkit, Yesus memberi kepada kita pernyataan tentang siapa dirinya, siapa Yesus yang sesungguhnya. Yesus memproklamirkan, Yesus menyatakan dengan tegas bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu, pernyataan Yesus ini menegaskan kepada kita bahwa bukan soal dia kemudian membangkitkan Lazarus yang mati hidup. Tapi Yesus juga menunjukkan hakikat dirinya bahwa dia adalah pribadi yang memiliki kuasa atas kehidupan. Bapak Ibu, manusia mungkin bisa membunuh sesamanya, tetapi tidak bisa menghidupkan. Bapak Ibu ya kalau ada lalat nyamuk terbang begitu, ya, Bapak Ibu tepuk begitu, mati enggak? Iya kalau kena mati kan, kalau enggak ya enggak kena ya, belum tentu mati ya. Semut aja kita injak-injak belum tentu mati Bapak Ibu ya, paling dia goyang-goyang sedikit terus jalan lagi ya. Bapak Ibu kita bisa membunuh binatang, bahkan membunuh manusia, tetapi kita tidak memiliki kuasa untuk membangkitkan. Di sini Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kita tahu yang dapat memberi pencipta hidup, pemelihara hidup, hanyalah Allah. Jadi pada waktu Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, dia sedang menyatakan bahwa adalah pribadi Allah itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan melihat kisah Lazarus dibangkit dan pernyataan Yesus tentang dirinya, sudah sangat tegas di sini Bapak Ibu, bahwa Yesus adalah pribadi anak, pribadi Allah yang menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ending dari peristiwa ini. Di dalam ayat 30 dikatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihat betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Bapak Ibu, kalau kita membayangkan peristiwa ini dalam situasi yang sama seperti Maria dan Marta, ini pastilah satu ending di luar dugaan, bukan? Bagaimana Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur. Dan firman Tuhan mencatat Bapak Ibu ya, kalau kita mungkin didramatisir gitu, dua kemungkinan Bapak Ibu ya, tergantung musiknya. Jadi ada orang mati begitu, masih ada kain kapan. Itu dikatakan tadi kalau kita ayat 40, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Waduh, kalau dibikin musik serem begitu, horor banget ya. Wadi mayat berjalan begitu. Nah, tapi ini Bapak Ibu, saya yakin peristiwanya menjadi sebuah peristiwa yang mulia. Di mana keagungan Allah dinyatakan melalui peristiwa di mana orang mati dibangkitkan. Bapak Ibu, ini bukan jenazah berjalan Bapak Ibu ya, ini bukan orang mati berjalan, ini orang hidup Bapak Ibu ya. Ini beda sekali, ini bukan jenazah berjalan seperti dalam beberapa upacara di mana dengan kuasa kegelapan Bapak Ibu ya, seringkali ada percampuran antara keyakinan iman dengan hal-hal yang masih merupakan kepercayaan nenek moyang yang ditunggangi oleh kuasa setan. Kalau ini Bapak Ibu, ini benar-benar orang mati hidup ya, bukan jenazah jalan sendiri ya. Jadi peristiwa ini satu peristiwa di mana akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui peristiwa Lazarus yang mati dan Lazarus yang kemudian dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kita orang yang telah percaya kepada Yesus, kita telah mendapat jaminan yang sama bahwa kalau kita percaya Yesus, dosa-dosa kita telah diampuni. Maka Bapak Ibu, walaupun kita suatu waktu akan mati, ada jaminan Bapak Ibu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya membaca bagi kita dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Satu janji yang selaras dengan pernyataan Yesus bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal, sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bapak Ibu, Yesus sudah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Waktu seseorang percaya kepada Yesus, ia telah memperoleh hidup yang kekal. Dosa-dosanya diampuni dan surga dijamin. Belum mati, tetapi Roh Kudus memeteraikan keselamatan sebagai jaminan
sebelum memperoleh semuanya penggenapan dalam kemuliaan surga. Tetapi Bapak Ibu, kita hidup di dalam dunia, hidup kita bahkan mati bukanlah misteri. Memang betul kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, berapa lama kita akan hidup, bagaimana cara kita akan mati. Tetapi hidup setelah kematian Bapak Ibu bukanlah satu misteri untuk orang percaya. Firman Tuhan sudah menyatakan tadi, orang yang mati di dalam Tuhan. Maksudnya apa? Mati dalam iman kepada Yesus. Yang sampai akhir hidupnya dia adalah orang percaya Yesus. Orang yang mati di dalam Yesus, firman Tuhan berkata, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu, secara roh pada saat seseorang mati, maka rohnya kembali kepada Allah yang menciptakan. Kalau dia percaya sudah masuk dalam kemuliaan surga. Orang yang tidak percaya Yesus masuk dalam penghukuman. Tetapi ada janji Bapak Ibu, bahwa suatu waktu pada saat tanda diberi, yaitu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Pada akhir zaman Bapak Ibu, maka Tuhan sendiri, siapa? Yesus sendiri akan turun dari surga. Yesus, Allah menjadi manusia. 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu menjadi sama dengan kita. Dia korban ganti kita di kayu salib. Hari ketiga bangkit. Dan pada hari ke-40 dia kembali ke surga. Dari surga ke dunia, dari dunia kembali ke surga. Suatu waktu Bapak Ibu, Yesus datang yang kedua kali. Dari mana Bapak Ibu? Dia menyatakan dirinya di awan-awan. Turun dari surga. Menggambarkan Yesus adalah pemilik surga. Dan pada waktu dia menampakkan diri Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, orang yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi orang mati sesuai firman Tuhan katakan, dibangkitkan. Orang yang masih hidup diubah dalam sekejap mata, dapat tubuh kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, karena itulah di tengah kesusahan hidup, tangisan oleh karena duka cita, dan kesusahan hati kita oleh karena kekasih-kekasih kita yang dipanggil oleh Tuhan, termasuk dalam pandemi ini, di mana bahkan kita mungkin tidak bisa mengikuti pemakaman seperti biasa. Kita tidak bisa menyatakan simpati seperti biasa, mungkin dengan pelukan, dengan touching. Bahkan kita tidak bisa duduk berdekatan untuk menyatakan betapa kita sangat berduka. Bahkan kita mungkin tidak bisa melakukan hal-hal yang kita harapkan bisa kita lakukan untuk seseorang yang kita hargai dan kasihi di saat ia meninggal. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa Yesus sudah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, karena itulah dalam situasi yang paling sulit sekalipun hidupmu pada hari ini, jangan lupa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kalau engkau sudah percaya kepada Yesus, percayalah juga bahwa ada pengharapan tentang surga dan kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi jikalau ada saudara-saudara kita yang meninggal di dalam Tuhan Bapak Ibu, kita boleh bersedih, kita boleh berduka, kita boleh meratap, tapi jangan kita lupa akan pengharapan yang memang Allah telah janjikan, bahwa tujuan akhir hidup kita adalah surga. Tujuan akhir hidup kita adalah untuk hidup bersama-sama dengan Yesus dalam kekekalan. Dunia ini bukanlah tempat terakhir. Dan pekuburan pemakaman bukanlah tempat beristirahat terakhir. Kita akan berakhir di dalam kekekalan. Berakhir dalam arti apa Bapak Ibu? Bukan berakhir hilang, tetapi masuk dalam kemuliaan surga. Hidup dalam kemuliaan bersama-sama dengan Allah, pencipta hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami membaca firman dan kembali diteguhkan bahwa Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Bahwa jaminan orang percaya waktu mati ada harapan dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan. Orang berdosa, mati di dalam dosa, dapat hidup yang baru. Untuk orang-orang yang tidak ada harapan seperti kamilah, anak Allah menjadi manusia, telah korban ganti kami bersyukur. Dan setiap kami yang hari tengah dalam duka cita oleh karena kekasih hati kami, telah Tuhan panggil kembali. Ajarlah kami untuk mengingat bahwa Tuhan tidak pernah bermaksud jahat atas hidup kami. Kami harus tetap percaya bahwa di dalam semuanya ada maksud Tuhan. Agar Engkau dimuliakan ya Allah. Dan agar dalam situasi kami tetap percaya kepada Tuhan.
terlebih menyadari bahwa hanya surga sajalah tempat di mana tidak ada derita, tidak ada air mata, dan harapan hidup kami hanyalah untuk kembali kepada Allah, Bapa pencipta hidup kami. Supaya kami tidak terikat oleh dunia dan kecintaan akan hal-hal jasmani dan materi, dan belajar bahwa ketika ada duka cita kami tahu semua hal dalam hidup kami suatu akan terlepas, kecuali hubungan dengan Tuhan. Bapa, hati yang lemah Engkau kuatkan hari ini dan hiburkan, supaya ada keberanian baru bagi kami untuk meneruskan hidup dan melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saatnya kita akan melayani Tuhan melalui pemberian persembahan. Karena itu sebelumnya mari kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di sorga yang telah memberkati kami, bahkan memberikan kami kesempatan melayani Engkau lewat pemberian persembahan. Engkau Allah yang menguduskan dan melayakkan kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, agar supaya segala sesuatu yang kami berikan dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, bahkan apa yang ada pada kami, agar Tuhan beri hikmat untuk dapat mengelolanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji namamu Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 97, kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang ketiga sambil kita memberikan persembahan. Kita menaikkan doa syafaat kita, dan doa syafaat diserahkan kepada hambanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan membacakan anggota jemaat kita yang berbahagia pada pagi hari ini, yaitu mereka yang berulang tahun hari kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Ain Juliet Esra Segala, Hizkia Ludi, Aisyah Yohana, Sonia Setiawan, Denny Juliandra, Tri Kurnia, Kristina Putri, Julio Enrico, Dewi Ignatia, Pendeta Li Merang, Karisa Natania Yocelin, Yuliana Lawai, Yolanda Sarwinda Mawuntu, Julia Tidanel, Michelle Trivina, Irene Jessica Kristianti, Charles Hasiholan, Aldino Sukun Pradana, Anis Cerlita Pratiwi, Rita Tingai, Yermia Jalung Suda, Arca Siahana, Emi Suratman, Awing Apui,
Wahyu Yuliandi, Karisa Ananda Betrik, Harsen Juliando, Yesi Orpa Indasari, Regina Pratiwi Sabatini, Tirsa Sem, Jos Evander, Eko Wahyudi. Kemudian keluarga yang berulang tahun pernikahan, yang pertama P. Wiyartono dan Guani Kira, Franbit dan Kurnia Asa, A. Florentius dan Oni Bung Ania, Gun Kila dan Kilam Kule. Ia mewakili seluruh jemaat Tuhan, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun kelahiran dan juga selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini ya Tuhan. Tuhan telah memelihara menjaga mereka dan Tuhan sudah menambahkan satu usia lagi di dalam tahun-tahun kehidupan mereka pada pagi hari ini. Itu sebabnya mereka bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai memelihara mereka pada hari-hari yang akan datang. Dan kami juga mengucap syukur bersama dengan beberapa keluarga yang mengucap syukur pada pagi hari ini oleh karena Tuhan sudah memberkati mereka di dalam menjalani rumah tangga mereka ya Tuhan. Mereka boleh merasakan kebaikan, berkat Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mereka boleh berulang tahun hari pernikahan mereka pada minggu ini ya Tuhan. Itu sebabnya mereka bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan oleh karena kebaikan dan kasih Tuhan di dalam keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati keluarga-keluarga Kristen yang boleh berbahagia pada pagi hari ini. Sehingga pada hari-hari yang akan datang mereka sungguh merasakan kebaikan dan anugerah Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Sapukding, Feni Anggunawan, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelan Lasa, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermawati, Surya, Bartolomius, Uring Ipuy, Anye Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gung, Kasing Ingan, Sarah Paran, Ira Baya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunitate, Devi Sung, Dewi Siana, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliben Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bawan, Erni Selutan, Erna, Ernen Uluk, Elia Ding, Bungan Tadan, Dorce Merang, Marlinda Alung, Rudina Lilit, Marianto, Puling Jaui, Pendeta Miolen Bilung, Pendeta Kaleb Usat, Pendeta Meliaki Roben, Pendeta Kasing Bilung. Kami berdoa dan mohon belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ada dalam keadaan sakit pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya lewat jamahan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu, mereka memperoleh kekuatan dan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dalam kesempatan ini kami mau berdoa untuk kebutuhan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Baik pemimpin-pemimpin kami yang ada di pusat, baik yang ada di tingkat provinsi, yang ada di tingkat kabupaten, bahkan sampai ke desa sekalipun ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bahkan di dalam situasi pandemi yang masih dialami oleh bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami ya Tuhan. Sehingga mereka dapat mengambil solusi, mengambil tindakan untuk menolong bangsa dan negara ini ya Tuhan. Sehingga kami dapat menghadapi dan melewati hari-hari yang sulit yang kami alami di dalam bangsa kami ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Belungan ya Tuhan. Kami berdoa untuk gubernur dan wakilnya dan juga bupati dan wakilnya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Di dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan di dalam memimpin baik yang ada di provinsi dan yang ada di dalam kabupaten kami ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna bagi mereka ya Tuhan. Bahkan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kiranya hikmat yang dari Tuhan, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pandemi yang dialami oleh daerah kami ya Tuhan. Kami ingat untuk daerah Apakayan, secara khusus di daerah Lung Ampung, Lung Nawang ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong baik tenaga medis yang ada di sana, pemimpin-pemimpin yang ada di sana, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang ada di sana. Kiranya Tuhan memberikan mereka kemampuan, memberikan hikmat di dalam menghadapi situasi ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat kami yang ada di sana, anggota-anggota gereja yang ada di sana Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan untuk menjaga diri kami dalam menghadapi situasi ini Tuhan. Tetapi kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan menjaga, memelihara kami, menyertai kami. Bahwa Tuhan akan meluputkan kami dari situasi ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat kami yang ada di sana, anggota jemaat yang ada di sana, yang mengalami duka cita ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka ya Tuhan. Sehingga mereka dapat melewati dan menghadapi hari-hari yang sulit ini bersama-sama dengan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan untuk pemimpin gereja Kemah Injil Indonesia, baik yang ada di Aros Pusat, yang ada di wilayah, yang ada di daerah, bahkan sampai ke jemaat lokal sekalipun ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan di dalam memimpin organisasi gereja Kemah Injil Indonesia ya Tuhan. Tuhan berikan mereka hikmat, perlindungan daripada Tuhan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang mulia yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk komperda-komperda yang dilaksanakan di dalam wilayah Kalimantan Utara, bahkan setiap daerah-daerah yang ada ya Tuhan. Kami bersyukur ada beberapa daerah yang sudah melaksanakan konferensi dengan baik ya Tuhan. Ada beberapa daerah yang tertunda oleh karena situasi pandemi yang dialami oleh daerah kami ya Tuhan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan. Tuhan menolong pemimpin-pemimpin gereja kami. Dan kami percaya bahwa semuanya akan berjalan dan akan baik-baik saja di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesempatan ini juga kami mau berdoa, menyerahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di dalam jemaat Tuhan, yang ada di GKI Tanjung Selor ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini,
baik Bapak Gembala dengan keluarga, asisten-asisten yang ada, bahkan badan pengurus jemaat, kiranya Tuhan menolong mereka di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Dan kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang ada di dalam berbagai profesi pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada kami masing-masing. Kiranya Tuhan menjaga, memelihara kami, melindungi kami semua ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, kesehatan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing ya Tuhan. Dan di dalamnya nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami menyerahkan semua anak-anak Tuhan yang ada di dalam jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Baik itu dari orang-orang tua, bahkan sampai anak kecil sekalipun ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan jauhkan kami dari segala pencobaan. Tuhan jauhkan kami dari virus corona yang mengancam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya dan kami yakin kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Inilah doa syafaat yang kami sampaikan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami dan akan menjawabnya tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan ibadah kita. Mari jemaat Tuhan disilakan berdiri. Kita akan kembali dalam aktivitas kita di sepanjang minggu yang akan berjalan. Apapun yang kita hadapi, apapun keadaan kita, tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia Allah yang ajaib, Dia Tuhan yang akan berikan kekuatan dan kemampuan untuk kita melewati setiap hari kehidupan kita. Mari kita katakan, tiada yang seperti Engkau yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang sanggup menjawab setiap pergumulan kita. Dia Tuhan yang akan memulihkan dan memberkati kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kita katakan tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupan. Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya
Kau turun tangan memberkatiku. Kepada Bapak Gembala, disilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur hari ini Engkau Allah yang penuh belas kasihan, pemilik hidup kami, yang hari ini kami muliakan lewat pujian, doa, dan bahkan kami mendengar firman-Mu. Kiranya segala sesuatu yang kami buat pada hari ini Tuhan dipermuliakan, dan di dalamnya kami diteguhkan untuk hidup hanya bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa dan kasih anaknya, bahkan penyertaan Roh Kudus akan senantiasa dinyatakan atas kehidupanmu dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada akhir zaman, membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk saat teduh. Demikian ibadah kita disampaikan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.